mengalir darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah di dalam bulan Sya'ban, di mana kita sebentar lagi sudah akan memasuki bulan suci Ramadan, kita persiapkan ilmu kita untuk menghadapi ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama, bahwa marilah kita pahami puasa Ramadan adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. Kita wajib beriman bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita ragukan dan wajib kita terima dengan ikhlas. Kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, harus menerima dengan ikhlas dan menjalankan dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, al-ayah. Yang kedua, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan tanggal 1 Ramadan, maka harus melaksanakan puasa Ramadan. Itu adalah dasar-dasar di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, Rasul bersabda, Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah mewajibkan padamu semua untuk berpuasa di dalamnya. Wasanantu lakum qiyamahu, dan aku mensunnahkan untukmu untuk melaksanakan ibadah di malam harinya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian hukum fikih yang harus kita pelajari, bahwa bulan suci Ramadan itu kapan harus kita laksanakan. Ini lebih mudahnya adalah kita menunggu pengumuman dari pemerintah kapan Ramadan itu tiba. Kemudian berikutnya, syarat wajibnya untuk berpuasa Ramadan. Siapa orang yang harus melaksanakan, yang berkewajiban puasa Ramadan? Yang pertama, syaratnya harus beragama Islam, kemudian usianya sudah baligh, kemudian akal sehat dan mampu melaksanakan puasa. Lalu syarat sahnya melaksanakan puasa ada 4. 1, agamanya Islam. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu berarti walaupun belum baligh, kalau sudah pandai memahami tentang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, maka
itu sudah memiliki syarat sah. Lalu berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat adalah hari yang digunakan untuk berpuasa Ramadan itu hari yang memang menerima untuk digunakan puasa, karena di dalam 1 tahun itu ada 5 hari. Ada 5 hari yang tidak boleh digunakan untuk puasa, yaitu hari raya Idul Fitri, kemudian Idul Adha, dan yang 3 adalah hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu tidak boleh digunakan untuk puasa, baik puasa qadha ataupun puasa sunnah. Termasuk juga puasa nazar tidak sah. Berikut untuk rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat di malam hari. Yang kedua setelahnya niat adalah menjauhi semua hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk rukun yang pertama niat ini ada 3 pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, niat puasa Ramadan itu harus setiap malam. Konsekuensi hukum ketika ada orang berpuasa Ramadan lupa tidak niat di malam harinya, maka kemudian pagi harinya ingat kalau dirinya malam belum niat, maka dia kena sanksi wajib seperti orang yang berpuasa, harus menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, tapi puasanya tetap tidak dianggap. Jadi makan dan minum tetap dilarang, seperti orang yang berpuasa, tapi nanti setelah Syawal dia harus mengqadai puasanya. Untuk menghindari hal tersebut agar lupa niat di malam hari itu tidak tidak ada sanksinya, maka ada pendapat dari Imam Malik atau dari Imam Hanafi. Bahkan di fikih Syafi'i dianjurkan untuk mengikuti pendapatnya Imam Malik, yaitu di awal Ramadan itu langsung niat 1 bulan. Jadi kalau Arabnya itu nawaitu sauma jami'i ayyami syahri ramadhani hadhihi sana fardhon lillahi ta'ala. Dalam hati niat ingsun puasa di semua hari-harinya bulan Ramadan ini fardu krona Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah niat di malam pertama untuk puasa di semua harinya bulan Ramadan ini, maka kapan-kapan lupa tidak niat di malam hari, maka niat itu sudah cukup, berarti sah puasanya menurut Imam Malik. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mengenai orang perempuan yang di awal Ramadan sedang haid, kan tidak bisa mengikuti niat itu? Maka ada pendapat ketiga, yaitu pendapat Imam Hanafi, yang memperbolehkan niatnya puasa Ramadan itu dilaksanakan di pagi hari selama belum masuk waktu dhuhur, belum istiwa. Jadi misalnya niatnya Ramadan jam 10, jam 11 itu boleh. Jadi dalam pendapatnya Imam Hanafi itu hadis yang berbunyi la siyama liman lam yubayyit, tidak ada puasa bagi orang yang tidak niat di malam hari, itu digunakan dalil
untuk wajibnya niat di malam hari itu adalah khusus puasa qadha dan nazar. Selain qadha dan nazar maka niatnya boleh di pagi hari. Jadi tidak menggunakan hadis tersebut. Maka kalau niat di pagi hari itu hanya penempatan niatnya saja. Jadi niat boleh, niat puasa Ramadan boleh di jam 10 pagi, tapi sahurnya tetap harus sebelum subuh. Tidak boleh sahur jam 9 pagi. Jadi bagaimana bunyi niat menurut mazhab Hanafi? Maka kalau pagi hari ya tentunya bukan sedina meneh, tapi nawaitu sauma hadzal yaum, atau nawaitu sauma. Kalau sauma ghadin, kalau ini sauma hadzal yaum. Nah, jadi niat ingsun poso sedina iki saking nekani fardune bulan Ramadan iki tahun krana Allah Ta'ala. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah menjauhi 10 hal yang membatalkan puasa. Ini ya, di rukun yang kedua. Jadi puasa itu tidak ada amal perbuatannya, karena maknanya puasa itu mencegah. Jadi begitu niat kemudian mencegah, jadi menghindari hal yang membatalkan puasa. Satu yang membatalkan puasa adalah yang pertama menghindari ini. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah masuknya benda baik cair ataupun padat kepada atau melalui lubang-lubang tubuh yang jumlahnya ada 7. Jadi lubang hidung 2, lubang telinga, lubang tenggorokan, berarti 5 yang di atas, yang di bawah 2, dubur dan kubul. Lubang-lubang yang 5 ini untuk 7 lubang ya, 7 lubang yang ini ada yang diperselisihkan di dalam pendapat para ulama, baik mazhab Syafi'i ataupun yang lain, yaitu 2 lubang telinga ini diperselisihkan. Ada ulama yang berpendapat bahwa lubang telinga ini tidak termasuk lubang yang membatalkan puasa. Jadi misalnya kita mandi, kemudian mandi besar terutama ini adalah sangat membutuhkan untuk memasukkan air ke dalam lubang telinga, karena kalau mandi besar kita tutup lubang telinga ini, maka bagian zahir kan tidak kena air, tidak sah jadi mandi besarnya. Nah, oleh karena itu lubang telinga ada pendapat yang mengatakan kalau kemasukan air tidak membatalkan puasa. Untuk lubang-lubang yang 5, yang 5 itu ulama sepakat membatalkan puasa. Kemudian batasan hidung itu yang membatalkan puasa adalah yang lurus mata, ini batas. Jadi kalau bahasa Jawanya ure-ure upil, nah itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau jari-jarinya itu masuk sampai melebihi ke atas lurusnya mata. Jadi ure-ure upil jadi ure-ure upil yang normal itu tidak membatalkan puasa. Aman.
Jadi bahasanya nyidak bikang itu tidak membatalkan puasa. Untuk tenggorokan itu batas yang membatalkan. Kalau kita mempelajari ilmu tajwid itu ada huruf halak yang 6. Itu kalau huruf halak itu huruf tenggorokan, itu kan yang paling bawah itu kan hamzah. A. Orang ngaji itu A. Kemudian H, A. Itu dalam. A, H, A. Kemudian H, O, Kho, itu yang 3 termasuk luar, yang 3 ada di dalam. Jadi A, H, A itu ada bagian dalam, H, O, Kho itu bagian luar. Jadi batasnya itu antara Ain dan H. Ain masuk dalam, H itu bagian luar. H, O, Kho. Jadi ini batas. Sehingga orang berkumur pada waktu puasa itu tidak membatalkan. Ibu-ibu yang mengkunyahkan makanan untuk bayinya yang akan didulang itu juga tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ada sisa-sisa makanan yang dikunyah yang kemudian ditelan. Berkumur juga tidak membatalkan puasa, asalkan air kumur itu kemudian dibuang dengan bersih, maka bisa dijadikan guyonan. Puasa makan jemblem itu tidak batal, asalkan jangan ditelan, dikunyah saja. Ngrasakno asin itu. Ya, nyicipi makanan itu kalau dibutuhkan maka tidak makruh. Makanan ini kalau saya tidak mencicipinya maka kurang nyaman, ya, maka silahkan ya dicicipi, ya, dirasakan kemudian diludahkan, itu tidak makruh. Tapi kalau nyicipi itu tidak ada gunanya, hanya ingin merasakan, nyicipi, maka hukumnya makruh. Nyicipi saja. Nyicipi tanpa ditelan maksudnya. Berikut yang membatalkan puasa adalah bersetubuh. Ini batalnya puasa yang ada sanksi yang berat, yaitu membatalkan puasa dengan bersetubuh di siangnya Ramadan. Bersetubuh di siangnya Ramadan ini puasanya batal. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, yang laki saja yang kena sanksi. Yang pertama sanksinya adalah wajib memerdekakan budak. Karena sekarang nggak ada, maka wajib berpuasa 2 bulan atau 60 hari berturut-turut. Jadi kalau dapat 59 batal, maka harus mengulangi dari 1 lagi. Itu sanksi bagi orang yang membatalkan puasa dengan bersetubuh. Yang laki itu kena denda berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dibuktikan ternyata tidak mampu, hampir sakit misalnya, maka baru pindah, dendanya itu adalah bersedekah 60 mud. 60 mud, per mudnya itu berhati-hatinya adalah 6,719, yaitu gampangnya 7 on. 7 on kali 60, yaitu ada 42 kilo. Dan tidak boleh langsung memilih denda bersedekah 42 kilo beras sebelum dia
membuktikan puasa itu betul-betul dia tidak mampu. Kemudian bagi yang perempuan, menurut mazhab Syafi'i, yang disetubui itu tidak kena sanksi kafarot, kecuali hanya batal puasanya saja. Ya, itu yang laki aja yang kena denda. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, dua-duanya kena sanksi. Berikut yang ketiga yang membatalkan puasa adalah sengaja mengeluarkan mani dengan cara disentuh dengan apapun. Nah, jadi yang kedua tadi itu bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga keluar mani walaupun tanpa bersetubuh, tapi keluar maninya disengaja. Kalau mikir-mikir, membayangkan ataupun melihat sesuatu tanpa alat kelamin itu, tanpa disentuh, kemudian kok keluar mani, maka tidak membatalkan puasa. Termasuk adalah mimpi basah di siangnya bulan Ramadan, itu tidak membatalkan puasa. Maka mandinya di siang hari itu boleh, mandi di siang hari boleh, walaupun tidak mimpi basah. Jadi junubnya di malam hari sebelumnya subuh, tapi mandinya sudah subuh, itu boleh. Kemudian yang keempat, sengaja muntah. Yang dimaksudkan muntah itu adalah mengeluarkan sesuatu yang sudah ada di dalam, dikeluarkan. Maksudnya di dalam itu adalah yang sudah masuk ke makhrajnya ain, ya, ke dalam. Itu tidak boleh dikeluarkan. Jadi kalau memang ada sisa makanan atau duri, ya, yang nyantol, berhenti ada di tenggorokan tapi sudah masuk ke makhrajnya ain, itu kalau dikeluarkan, misalnya dikeluarkan, maka itu sudah termasuk muntah. Jadi memasukkan yang di luar ke dalam itu termasuk makan, mengeluarkan yang di dalam keluar itu termasuk muntah. Oleh karena itu di dalam kitab itu ada semacam guyonan, ya, yulghazu, ada guyonan. Jadi misalnya ada orang pada waktu sahur itu di makanannya itu ada ada benang yang ikut termakan, ya, rambut atau benang. Begitu sudah subuh, maka ujung benang itu sudah masuk ke perut, ya, sedangkan ujungnya satunya misalnya terjepit ada di gigi, ya. Begitu kesubuhan, ini sulit caranya mengatasi benang itu. Ditarik termasuk muntah, ditelan termasuk makan, dipotong tengah-tengah ya, ini kesulitan. Bagaimana cara memotong benang yang sudah ada di tengah-tengah antara hak dan ain? Sulit. Maka ditarik puasanya batal, ditelan puasanya batal. Kalau dibiarkan, padahal kalau ujung itu sudah masuk ke ini, ke jeglong ini di dada ini namanya ma'idah, maka itu sudah masuk ke bagian najis. Maka kalau dibiarkan, puasanya sah tapi sholatnya nggak sah karena bersambung najis. Jadi dibiarkan, sholatnya tidak sah, ditarik puasanya tidak sah atau batal, ditelan puasanya juga batal. Maka ada solusi agar puasanya itu sah. Maka caranya adalah pada waktu tidur ini dia itu mangap. Kemudian kok ada salah satu teman
yang yang sudah dipesan, nanti kalau saya tidur coba benang ini kamu ambil lah gitu. Nah, jadi tidur menganga kemudian benangnya ditarik oleh temannya, itu maka termasuk muntah yang tidak sengaja gitu. Maka, walaupun pesanan itu sudah selamat. Untuk batalnya puasa yang kelima, keenam dan ketujuh ini khusus bagi orang perempuan. Jadi yang kelima batalnya puasa adalah haid, datang bulan. Datang bulan ini yang sangat disayangkan itu kalau maghrib kurang 5 menit. Ya. Jadi maghrib kurang 5 menit datang bulan, maka puasa seharinya sudah gagal. Dan tidak boleh pura-pura tidak tahu Bapak Nus. Tidak boleh. Ya. Bapak Nus mesti senang maghrib misalnya. Ketemu di maghrib ya. Alah, baru kalau ketemunya itu maghrib sudah lewat, oh berarti ini baru saja gitu. Ya. Tapi kalau ketemunya belum maghrib ya sudah tidak bisa. Kemudian nifas. Nifas ini membatalkan puasa. Nah, haid dan nifas ini batal dan harus diqodoi. Tapi kalau sholat untuk orang haid dan nifas itu tidak wajib diqodoi, karena ada hadis yang jelas yang shareh, kunna nu'maru biqodoi shaum wala nu'maru biqodoi shalah. Itu kalau tidak keliru dawuhnya Sayyidatina Aisyah. Jadi aku diperintah untuk mengqodoi puasa tapi tidak diperintah untuk mengqodoi sholat. Itu menunjukkan kalau di usul fikih berarti ibadah itu antara dalilnya perintah, dalilnya qodho itu berbeda. Jadi tidak setiap sesuatu yang diwajibkan itu kalau ditinggalkan ada qodhonya gitu. Karena qodho itu harus ada perintah baru, ada perintah qodho. Nah, berikut melahirkan itu membatalkan puasa walaupun melalui sesar. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud wiladah itu bukan harus dari jalannya melahirkan yang menurut biasanya. Karena yang dimaksudkan wiladah itu adalah rahim itu mengeluarkan anak, dan anak itu bisa dinisbatkan kepada yang melahirkan itu untuk menjadi seorang ibu. Itu namanya wiladah. Jadi walaupun lahir lewat mana saja, oh ini adalah anaknya ibu ini, itu namanya wiladah. Jadi tidak harus dari jalan yang semestinya. Misalnya jalan yang utamanya lockdown. Jadi sekarang ada bahasa lockdown ya. Lockdown. Ada yang keliru ngomong, bukan lockdown tapi download. Jadi ada guyonan, jangan lewat di sini, jalannya sedang di download katanya. Yang kedelapan yang membatalkan puasa, yang nomor 8 ini juga agak nyeleneh dan istimewa, yaitu batalnya puasa sebab gila. Walaupun gila itu sebentar, itu membatalkan puasa. Dan walaupun gila
gila itu membatalkan puasa walaupun sebentar. Terus batalnya puasa sebab gila itu tidak ada kodoknya. Tidak ada kodoknya. Jadi hilang akal itu ada tidur, Stres. ada ayan ataupun mabuk, sama itu. Ada gila ya, ada gila. Kalau puasa tidur walaupun sehari penuh itu tidak batal puasanya. Walaupun tidak mengetahui siang sama sekali. Jadi misalnya sahur kekenyangan tidur, kemudian bangunnya azan isya. Ya, sehari itu puasanya sah. Ya, puasanya sah. Kemudian batalnya kalau yang kedua ayan ataupun mabuk ini bisa membatalkan puasa kalau sehari penuh. Jadi tidak mengetahui siang sama sekali, tidak ada sadarnya. Kalau ada sadarnya sebentar di siang itu maka puasanya sah. Lalu yang ketiga ini gila, walaupun sebentar maka puasanya batal dan tidak ada qadha. Yang ayan dan mabuk ini ada qadhanya. Kalau tidur ndak membatalkan. Tapi kalau gila sebentar membatalkan dan tidak ada qadha. Mu'ma'ale termasuk ke mabuk. Ya, karena begini, orang tidak sadar itu ada tingkatan tidak sadarnya itu tingkatan rendah, yaitu seperti tidak sadar karena tidur. Kalau tidak sadar karena tidur itu ibarat kesadaran itu tertutup dengan tutup yang tipis, maka orang tidur itu dibanguni bisa. Tapi kalau orang ada kesadaran itu ada tapi tertutup, tutupnya agak tebal, yaitu mabuk, ayan atau koma. Ini kan tidak bisa digugah. Ya. Tapi ini orang sehat akal ini, ya, bukan gila. Yang ketiga ini adalah kesadaran hilang, bukan hilang ini kesadaran ini. Oh iya betul. Jadi bukan tertutup tapi hilang kesadarannya. Kalau gila, ya, kesadarnya bukan tertutup tapi hilang. Nah, namanya zawalus syuur, hilang kesadaran, konslet. Jadi walaupun bangun ya tetap tidak ada kesadaran. Nah maka orang gila ini adalah di dalam batalnya puasa, batal dan tidak ada qadhanya. Walaupun gilanya itu datang hanya Ramadan saja misalnya. Pokok setiap kedengaran tarawih gila sudah. Kalau kedengaran takbiran sembuh. Maka orang yang gilanya khusus Ramadan ini tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada qadha, ya, langsung ikut hari raya. Hari iki wong gendeng melok riyaya tok. Iya. Jadi ini orang gila ya. Jadi kalau dikatakan enak enggak orang gila seperti ini, gila khusus Ramadan. ya tidak enak karena enggak dapat pahalanya Ramadan. Maksud yang enggak mau puasa itu gila ya. Iya. Mau puasa Tergila-gila. Kemudian yang ke-9 adalah ayan di keseluruhan siang.
Yang ke-10 sama, yaitu mabuk di keseluruhan siang. Yang ke-11 adalah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Itu batal puasanya. Meskipun buatan sengaja. Jadi murtad itu mestinya harus dengan kesengajaan. Kalau dengan ucapan ya, kalau dengan ucapan, tapi kalau dengan iktikad ya tentunya tidak bisa kita katakan tidak sengaja karena iktikadnya rusak. Tapi kalau ucapan keliru itu bisa tidak sengaja ya, maka tidak tergolong murtad. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan masih ada kelanjutannya tentang sunnah puasa, kemudian makruhnya berpuasa ya, ini masih mungkin kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sing ndak bagus di edit ya. Saya